Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Jakarta, kembali lagi episode Talkshow KPA Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dan Berita Jakarta. Akses layanan HIV dibutuhkan agar setiap masyarakat mendapat informasi mengenai cara mencegah diri dari tertular HIV dan mampu menilai risiko. Dalam menyediakan layanan kesehatan penanggulangan HIV/AIDS yang terpadu, mengacu pada pencegahan, perawatan, dukungan, dan pengobatan, pemberian dukungan psikologis, dan penciptakan lingkungan yang kondusif. Yang semuanya menuju pencapaian pada 95 pertama, setiap orang harus mengetahui status HIV-nya. 95% kedua, orang yang sudah mengetahui status HIV-nya menjalani pengobatan. Dan 95% ketiga, orang yang sudah mengetahui status HIV-nya dan menjalani pengobatan. Jumlah virusnya tidak terdeteksi serta menginformasikan ke masyarakat terkait pengobatan HIV/AIDS yang ada di fasilitas layanan kesehatan. Talkshow kali ini terkait pengobatan HIV di fasilitas layanan kesehatan. Dengan narasumber yaitu yang pertama Ibu Dr. Eka Puspita Wati Siti Hanifah dari PDP HIV Puskesmas Kecamatan Pulau Gadung. Dan juga yang kedua adalah Ibu Novianti sebagai relawan dari LSM Yayasan Kusuma Buana. Untuk itu barangkali mohon kiranya Dr. Eka memperkenalkan diri, nanti disambung dengan Mbak Novi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Eka Puspitawati Siti Hanifah, biasa dipanggil Dr. Eka. Saat ini saya bertugas di Puskesmas Pulau Gadung di Poli PDP HIV. Terima kasih. Ya, lanjut Mbak Novi, silakan. Kenalkan, nama saya Novianti. Saya sebagai pendamping ODIP dan ODA untuk Puskesmas Pulau Gadung dari Yayasan Kusuma Buana. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang pertama nanti akan saya tanyakan ke Dr. Eka dari Puskesmas Pulau Gadung. Yang pertama, layanan kesehatan HIV apa saja yang tersedia di Puskesmas Pulau Gadung, Dok? Di Puskesmas Pulau Gadung itu kami menyediakan layanan HIV yang pertama terkait konseling ya, konseling dan tes HIV. Jadi pada saat pasien mau mengakses tes HIV itu pasti membutuhkan konseling terlebih dahulu. Kita sebut itu sebagai konseling pra-VCT. Nah, setelah pasien tes, kemudian buka hasil, itu kita sebut sebagai konseling post-VCT. Jadi itu tidak SOP wajib ya, Dok? Wajib itu sudah bakunya dari sana seperti itu. Jadi pasien tuh nggak cuma sekedar kita tes aja, tapi pasti dilakukan konseling. Kenapa sih pasien tuh harus dilakukan pemeriksaan? Tujuan pemeriksaannya apa? Nanti setelah hasilnya pasien ketahui, hasilnya positif, tindakannya apa, negatif, tindakannya apa, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah layanan konseling dan tes. Lalu yang kedua, kami juga menyediakan layanan pencegahan penularan dari ibu ke anak. Jadi HIV PPIA, itu, betul PPIA. Jadi HIV itu kan salah satu kelompok yang beresiko untuk menularkan atau tertular itu adalah ibu hamil. Ibu hamil itu sangat beresiko untuk menularkan ke bayi yang dia kandung. Itu tuh yang kedua. Lalu yang ketiga ada layanan pengobatan IMS. Jadi HIV itu kan sebenarnya salah satu dari infeksi menular seksual juga. Pintu masuknya IMS ya. Betul, termasuk salah satu itu. Jadi tidak hanya kita obati HIV-nya saja, tapi IMS-nya juga kita harus ikut obati. Sisanya adalah kita punya layanan PDP, perawatan, dukungan, dan pengobatan HIV. Nanti untuk PDP itu ada apa saja akan saya jelaskan selanjutnya. Enggak, Dok, sebelum masuk tadi masih di konseling. Dok, di konseling prates itu
Apa saja yang diinformasikan kepada pasien atau mungkin populasi kunci atau masyarakat? Oke. Yeah. Jadi konseling prates itu yang pertama kita kasih tahu dulu. Sebenarnya HIV itu kalau kita yang sudah tahu ya, kita udah tahu lah HIV itu apa. Tapi ternyata banyak masyarakat atau warga tuh yang belum tahu HIV itu apa, cara penularannya dari mana. Lalu kenapa mereka harus diperiksakan HIV, tanda gejala HIV itu apa saja. Nah itu yang kita lakukan konseling di pra-PCT-nya itu tadi, konseling sebelum melakukan tes. Lalu yang kedua adalah nanti setelah pasien dilakukan pemeriksaan, apa saja yang akan dilakukan, pengobatan apa saja yang bisa dia dapatkan. Seperti itu. Lalu yang paling penting adalah kita harus menjelaskan kepada pasien bahwa hasil pemeriksaan ini sifatnya adalah rahasia. Itu yang penting sekali. Kenapa? Supaya pasien ini mau untuk dilakukan pemeriksaan. Nggak ada orang lain boleh tahu ya. Jadi banyak pasien tuh yang tidak mau diperiksa karena dia takut kalau hasilnya positif disebarkan ke orang lain. Itu yang harus kita tekankan di awal. Kalau jenis pengobatan. Jadi program pengobatan HIV yang ada di Puskesmas Pulau Gadung itu apa saja? Pengobatannya? Iya, untuk di PDP kita sendiri itu kita ada pengobatan ARV-nya sendiri ya. Jadi ARV itu adalah antiretrovirus. Fungsinya untuk mengobati pasien yang memang sudah terinfeksi HIV. Atau kita sebutnya sebagai ODIF ya, orang dengan HIV. Nah, ini kita berikan pengobatan ARV. Agar apa nih? Tujuan dari pengobatan ART atau pengobatan ARV ini adalah supaya jumlah virus HIV di dalam tubuh pasiennya itu bisa tersupresi atau tidak terdeteksi. Kita nggak bilang virusnya benar-benar hilang atau sembuh Jadi dari awal kita sudah jelaskan bahwa HIV itu tidak bisa sembuh. Yang kita sampaikan adalah virusnya ini bisa kita kontrol supaya tidak berkembang biak, akhirnya jumlahnya tersupresi sehingga pasien itu bisa sehat seperti orang yang tidak terkena HIV, bisa kerja, bisa menikah, bisa punya anak dan lain-lain. Ya mungkin masyarakat umum kan nggak ngerti tersupresi itu apa dok, jadi mungkin dijelaskan nggak di situ biasanya? Jadi tersupresi itu kalau secara bahasa ya jelas adalah kita tekan jumlah virusnya. Bukan dimatikan ya, nggak bisa ya? Bukan dimatikan. Kenapa tidak bisa dimatikan? Jadi obat yang kita punya itu hanya mengobati virus yang ada di aliran darah. Sedangkan dia tuh masih belum bisa menembus organ-organ tubuh. Padahal virus itu kan ada di organ tubuh juga. Jadi setidaknya kita tekan yang ada di dalam aliran darah supaya pasien sehat, dan yang kedua supaya tidak menularkan ke orang lain. Ya, kalau tadi kan diharapkan banyak orang itu bisa tes ya di layanan kesehatan atau di puskesmas. Tapi kalau untuk populasi kunci kan nggak serta-merta ya. Iya, betul. Jadi harus memang dibawa, didorong, dikasih informasi. Nah, saya mau tanya nih dari Mbak Novi, yaitu dari Yayasan Kusuma Buana. Sudah berapa lama aktif di LSM, Mbak? Saya sudah aktif di LSM itu hampir 10-11 tahun untuk mendampingi ODIP, populasi kunci sih yang saya ini. Untuk membawa tesnya juga saya udah berkecimpung itu sudah hampir 11 tahun kurang lebih. Nah itu dengan kerjasama dengan Puskesmas Pulau Gadung? Iya betul, dengan Puskesmas Pulau Gadung. Ya. Populasi kunci aja atau juga ODIP yang didampingi? Populasi kunci terus caten dari masyarakat juga gitu, karena kan kami juga dari LSM butuh dukungan dari masyarakat juga sih, karena memang mereka kan ada di lingkungan masyarakat. Jadi bentuk dukungannya biasanya seperti apa kalau di masyarakat? Bentuk dukungannya awalnya kita harus edukasi dan memberikan arahan-arahan atau pertemuan-pertemuan terkaitnya dengan HIV, karena di era zaman sekarang ini mereka masih tabu dengan HIV itu. Mereka selalu ada stigma dan diskriminasi. Kalau ada yang berstatus HIV dia dijauhkan, dikucilkan. Nah, di situ kami sebagai pendamping atau penjangkau harus memberikan advokasi dan edukasi. Saya tanya nih dokter Eka, bener nggak dok Mbak Novi itu sering ke Puskesmas Pulau Gadung, jangan-jangan cuma ini dong? Benar kok, benar. Iya. Jadi Mbak Novi ini, saya tambahin dikit ya, Mbak Novi ini LSM yang
lebih ke penjangkau ya Mbak? Iya. Jadi penjangkau. Kita tuh kerjasama dengan LSM, ada yang penjangkau, ada yang pendamping. Oke. Nah kalau penjangkau ini seperti Mbak Novi, seperti perpanjangan tangan kita untuk masuk ke populasi kunci gitu. Karena nggak mungkin untuk kita dari puskesmas sendiri yang masuk ke mereka, ke populasi kunci seperti itu. Nah, kalau Dokter Eka tadi kan bicara terkait untuk akses ya, misalnya kalau memang dia misalnya punya KTP DKI, punya BPJS, kemudian tapi dia bukan di Kecamatan Pulau Gadung, bisa dilayani untuk dibantu tahap pertama, tapi selanjutnya jika mau berlanjut untuk di Pulau Gadung agar pindah gitu ya. Nah, bagaimana dengan kalau ada warga yang di luar Jakarta Dok, mau akses di layanan Pulau Gadung Dok? Prinsipnya sama. Jadi kalau dia punya BPJS, kita bantu untuk pertama kali. Setelah itu sesuai dengan pergub tersebut. Kan KTP-nya bukan Jakarta, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, nggak apa-apa ya jadinya ya. Nah, kalau terkait dengan akses itu tes di puskesmas itu langkahnya seperti apa? Jadi kalau misalnya ada populasi kunci, ada masyarakat, gitu, apa langsung ke poli atau gimana? Oke. Jadi gini, untuk tes HIV itu sebenarnya ada 2 pintu masuk ya, kita bilangnya. Yang pertama itu konseling tes sukarela, jadi memang dari pasiennya itu yang merasa dia beresiko, dia datang untuk melakukan pemeriksaan HIV. Yang kedua itu namanya KTIP, atau konseling tes inisiasi petugas. Jadi petugas kesehatannya yang menyarankan pasien untuk melakukan pemeriksaan HIV. Kenapa? Karena termasuk sebagai kelompok beresiko. Contohnya tadi yang pertama adalah ibu hamil. Jadi setiap ibu hamil itu memang harus dilakukan pemeriksaan HIV. Lalu yang kedua pasien TB. Semua pasien TB itu harus dilakukan pemeriksaan HIV. Lalu yang ketiga dari Policatin ya, calon pengantin. Nah itu semua harus diperiksakan juga. Gitu. Kalau Mbak Novi strategi yang dilakukan teman-teman petugas lapangan, terus kemudian dia setelah mengedukasi untuk teman-teman populasi kunci mau ke layanan atau puskesmas, kalau di Mbak Novi berarti puskesmas Pulau Gadung, seperti apa? Kalau saya sih biasanya melakukan mempromosikan dulu untuk ke layanan, untuk bisa mengakses ke layanan. Kadang mereka itu banyak yang tidak mau karena satu dia memakan waktu untuk antrinya gitu kan. Nah terus kedua dia takut dengan status dia. Akhirnya saya mempromosikan untuk ke layanan Puskesmas Pulau Gadung. Sekarang sudah ada pendaftaran lewat online Jack Sehat. Jadi kita tidak usah harus berantri-antri. Kita langsung buka aplikasinya. Setelah itu kita daftarkan nomor NIK. Kalau misalkan ada BPJS ya kita BPJS. Kalau non BPJS ya kita mungkin harus mengisi semua data yang tercantum di situ. Yang penting mereka ada nomor NIK, karena memang NIK yang harus dicantumkan di aplikasi itu. Jadi kalau teman-teman, misalnya Mbak Novi, untuk mendorong teman-teman yang sudah on ARV, yang misalnya karena Mbak Novi kan memang kerjasama dengan Puskesmas Pulau Gadung. Nah itu untuk mendorong teman-teman agar selalu dia tes viral itu seperti apa? Saya sih biasanya melakukan untuk kedampingan itu untuk tes viral itu jadi dibicarakan tentang virusnya karena kan dari Viralut lah kita bisa mengetahui apakah si dampingan itu minum obat bolong-bolong atau tidak gitu kan. Nah buat apa tujuannya, pasti mereka tanya buat apa tuh untuk Viralut, karena kalau memang sudah tidak terdeteksi berarti memang dampingan saya itu memang patuh minum obat. Nah, ngomong-ngomong juga obat ARV, jenis-jenis ARV yang ada itu seperti apa sih Dok di sekarang ini? Yang ada di Puskesmas Pulau Gadung, untuk jenis ARV-nya, untuk yang terbaru kita punya regimen namanya TLD. TLD itu isinya ada tenofovir, lamivudin, dan dolutegravir. Jadi ini regimen paling baru. Untuk pasien yang baru terdiagnosa sejak 2021, itu kita usahakan untuk mendapatkan regimen TLD tersebut. Ini regimen paling baru ya, dan untuk efektivitas penurunan jumlah virus itu dia secara penelitian memang lebih cepat. Dalam waktu 3-6 bulan dia bisa menurunkan jumlah virus. Lalu kita juga masih ada regimen TLI, itu isinya tenofovir, lamivudin, dan efavirenz. Itu bentuknya kapsul atau? FDC, jadi FDC itu bentuknya tablet. Di mana 3 jenis obat itu sudah jadi 1 tablet aja. Kalau zaman dulu kan minum
sekali minum 2 macam, 2-3 tablet ya, minumnya sehari 2 kali. Sekarang tuh sebenarnya sudah lebih praktis. Nah dok, kalau kan teman-teman populasi kunci yang kemudian didiagnosis positif HIV, nah ternyata dia susah untuk bisa akses ARV, apa yang biasa dilakukan di layanan? Saat dia? Kan dia sudah diagnosis positif HIV, terus diminta mungkin segera kalau bisa hari ini atau besok minum ARV. Nah ternyata dalam kurun yang diharapkan oleh layanan nggak datang-datang. Apa yang dilakukan biasanya oleh layanan? Ini kita kolaborasi nih sama LSM. Biasanya kan? sepertinya. Ya jadi saat pasien terus akhirnya tidak datang untuk mengakses ARV, kita kolaborasi dengan LSM pendamping atau LSM yang awalnya menelusur ya, yang menjangkau untuk coba dihubungi pasiennya, ini kok belum datang kenapa gitu kan. Kenapa LSM itu berperan penting? Karena yang pertama LSM ini kan datang dari komunitas yang sama ya Mbak, ya, datang dari komunitas yang sama, jadi punya cara tersendiri, dia tahu untuk masuk ke pasien ini nih kira-kira harus seperti apa caranya, seperti itu. Nah kalau Mbak Novi kayak gini, kalau misalnya ada teman-teman yang di puskesmas seperti itu apa dilakukan? Ya kalau aku sendiri sebagai pendamping ya harus nge-follow up terus sampai mereka tahu, karena gini Pak, yang tadi dibilang Dokter Eka betul, kita berkolaborasi sama LSM karena Dokter Eka itu tahu dari LSM bahwa si ODIP ini dari LSM juga kan, jadi pertama koordinasi dulu sama Dokter Eka, Dok kami mau konfirmasi terkaitnya dengan ODIP, oh ya udah. Setelah itu aku udah koordinasi dulu sama dampingan bahwa besok harus dites ulang. Harus dites ulang. Contohnya kalau misalkan kan sekarang udah ada tuh Pak tes HIV mandiri. Kayak itu kan kayak oral quick dari air liur. Itu kan udah ada tuh untuk mereka atau untuk PS yang malas untuk tes, itu bisa mandiri. Nah, aku kasih edukasi dulu, setelah nanti kalau hasilnya 1 berarti bagus. Kalau hasilnya 2 kalian harus tetap konfirmasi ke puskesmas untuk tes ulang. Mereka down ya kalau sudah mengetahui status dia kan. Nah kita pun harus melihat dia, nggak harus, hai bro besok harus ini, enggak. Kita butuh waktu dan butuh sabar untuk mereka mau untuk mengakses, karena kalau kita paksa-paksa malah bukannya mau mengakses ya, malah nanti aku diblokir gitu. Jadi itulah biasanya waktu yang dibutuhkan berapa lama? Biasanya yang saya alami waktu butuh tuh, kalau aku alami nih Pak ya selama ini itu nggak lama sih kalau buat saya gitu kan, untuk saya pribadi itu 2 atau 1 hari itu udah saya bisa bawa ke puskesmas Pulau Gadung itu. Ada nggak Mbak Novi di yang didampingi Mbak Novi itu terus kondisinya seperti itu, jadi tadi dia dalam jangka lama banget dia baru mungkin ketemu Mbak Novi atau ngubungin, mungkin dia pulang kampung atau gimana gitu, yang dia padahal dia harusnya minum ARV gitu. Untuk saat ini belum ada sih Pak, dan saya pun tidak pernah mengalami seperti itu gitu kan. Tapi kalau teman-teman lain mungkin ada juga, mungkin saya edukasinya bisa tersampaikan mungkin, tapi kalau untuk ngalamin untuk putus sampai 6 bulan itu tidak pernah sama sekali. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Nah, kan Mbak Novi ini melakukan pendampingan. Berapa lama sih teman-teman ya ODIP ya populasi kunci itu yang didampingi jangka waktunya agar dia artinya tidak tergantungan dengan teman-teman pendamping, karena jumlah pendampingnya terbatas, waktunya terbatas juga. Iya. Nah, sebetulnya sih seharusnya 3 kali ya, 2 atau sampai 3 bulan. Mereka harus mandiri. Cuman kalau dampingan yang saya dampingi itu kadang mereka, iya saya mau ke sana, tahu-taunya besok, Mbak Novi saya besok mau pulang kampung. Oh ya udah, Mbak Novi saya begini. Ya pada akhirnya mending saya ngambil lah. Karena saya ngambil obatnya karena memang harusnya sih sampai 2 atau 3 bulan ya untuk jadi mandiri mereka. Tapi boleh Dok, kayak gitu Dok? Diambil pulpen. Kami aturannya 1 kali. Oh 1 kali. Selanjutnya pasien datang sendiri. Oh 1 kali itu untuk berapa lama? 1 bulan. Oh 1 bulan. Iya. Oh. Okay. Nah itulah Pak, makanya saya lebih nyaman di Pulau Gadung seperti itu. Ya makanya dampingan saya juga
nyaman juga sih di sana. Tapi ya nggak harus selalu. Kadang-kadang kalau kata dokter, besok dibawa ya dampingannya ya. Saya telepon, besok ada acara nggak ada. Datang ya, ya datang juga sih. Tapi mereka patuh untuk datang. Tapi kalau untuk ngambil obat sendiri banyak alasan. Tapi kalau saya telepon besok datang ikut ngambil obat, ikut. Itu sih Pak sebetulnya. Oke. Nah kalau strateginya Mbak Novi agar teman-teman dampingan Mbak Novi mandiri. Jadi nggak bergantung gitu loh. Strateginya seperti gini Pak, kamu di sini masih di Pulau Gadung, masih saya bisa ambilin. Nanti di saat kamu kan tidak mungkin di Jakarta terus nih, pasti dia adalah pulang kampungnya. Gimana kalau misalkan kamu diambilin terus, nggak mungkin dong saya ambilin. Terus mereka bertanya, kalau pulang kampung bisa aksesnya bisa pindah, tapi nggak ada yang ngedampingin, kamu yang harus ngambil sendiri. Nah dok, kalau ada ODIF yang kemudian dia menggunakan herbal ya, dia merasa dengan herbal itu dia sehat gitu ya. Nah, apa yang disampaikan dokter biasanya? Terkait herbal ya. Ya. Jadi banyak pasien yang memang menanyakan juga sih, apakah obat herbal itu bisa menggantikan ARV? Ya. Kalau saya tuh selalu sampaikannya gini, herbal silahkan untuk diminum, tapi itu bukan untuk menggantikan. Tapi apa ya? Mendampingi, mendampingi silahkan. Suplemen tambahan. Yang utamanya apa? Utamanya tetap ARV-nya. Gitu kan. Terus yang kedua harus tahu nih herbal yang diminum itu memang sudah teruji klinis kah? Terus mereka harus konsul dulu ke dokternya apa yang mau mereka konsumsi. Terus ini boleh atau tidak dan lain-lain itu sudah disampaikan pasti. Kalau tantangan Mbak Novi sebagai petugas lapangan melakukan penjangkauan pendampingan terhadap teman-teman populasi kunci, apa sih tantangan yang paling berat? Kalau tantangan paling berat ya, kalau kita untuk masuk ke zona merah ya. Kalau zona merah itu berarti zona merah itu maksudnya? Zona merah itu berarti hotspot yang belum pernah dijangkau atau di tes untuk HIV-nya. Itu zona merah ya. Oke. Tangannya paling berat apa biasanya? Disiram air Pak, pernah saya. Oh ya? Air apa nih? Air putih atau? Ada OB, ceritanya saya ke hotspot Pak. Ada suatu hotspot di Cakung gitu kan. Hotspot itu susah banget untuk dimasukin. Nah, sekali, dua kali, ketiga kalinya mungkin mereka merasa risih itu. Itu pertama kali saya mau masuk menjadi petugas lapangan. Pertama kali saya menjadi petugas lapangan, tantangan saya pernah disiram, mereka lagi minum aqua di air. Apain sih ini? Emang ada apaan sih di sini? Di sini mah bukan ini cuma minum doang. Siram, tapi saya tetap besoknya datang lagi. Pada akhirnya lama-lama aku cari populasi yang benar-benar bisa diajak ngobrol. Dok, kalau kita lihat data ya dok ya, jumlah LTF itu cukup tinggi juga. Nah, upaya yang dilakukan Puskesmas Pulau Gadung seperti apa dok untuk menekan agar LTF itu rendah gitu? Cara yang pertama dicegah supaya nggak LTF dulu berarti yang pertama edukasi tuh kita kencengin edukasi kenapa pasien tuh harus minum obat rutin. Terus yang kedua supaya mereka bisa kita cari saat sudah jadi LTFU ya berarti data harus ada lengkap di kita. Terus yang ketiga kolaborasi dengan LSM. Jadi kalau kita punya namanya Sehati. Sehati. Program penelusuran untuk pasien-pasien yang lost follow up itu namanya programnya Sehati. Jadi sebulan sekali kita rapat koordinasi dengan LSM penelusur. Kita bagi nih ada list penelusuran pasiennya ada berapa. Nanti kita bagi-bagi ke LSM yang tergabung di Sehati. Nah nanti LSM itu yang akan menghubungi pasien bisa via WA misalnya, telepon atau bahkan sampai home visit ke rumah. Itu cukup membantu, sangat membantu sih. Jadi karena kan kalau di casket yang disampaikan Dinas Kesehatan itu kan lumayan dok itu 10.000 di Jakarta ya. 10.000 itu bukan angka yang dikit ya, iya, banyak. Angka yang gede. Nah itu kan artinya tantangan kita sangat berat sekali. Betul, nah kalau di Pulau Gadung ada nggak berapa LTF jumlah kira-kira? LTF itu kan setiap bulan pasti beda-beda ya. Untuk yang statusnya aktif, bulan kemarin tuh sekitar 20. 20 yang aktif ya? Yang aktif, dan itu sebenarnya nama-nama yang selalu berulang gitu. Jadi tobatnya tobat sambal, nanti mereka datang, terus akses cuma sebulan 2 bulan, nanti menghilang lagi. Nah, jadi sekarang kalau yang di Mbak Novi ya, jadi pengalaman menarik yang didapatkan Mbak Novi ketika melakukan penjangkauan, pendampingan gitu ya. Kalau pengalaman saya yang menarik sih dapat jodoh kali apa ya.
memang dapat jodoh sih. Jodoh. Itu yang paling menarik buat saya. Dapat jodoh itu aja sih. Terus juga ibaratnya saya bangga sih bisa memberikan ilmu juga sama mereka. Karena kan kebanyakan mereka itu saya udah mentok di tempat hiburan, nggak bakal kemana-mana. Aku bilang gini, kamu harus pesimis dong, jangan optimis. Jangan pesimis, optimis. I can gitu kan, yes I can, pasti bisa. Saya kasih support gitu kan. Kata dia, enggak, saya udah mentok di sini, pasti bisa dah katanya. Caranya gimana dengan hidup sehat? Saya bilang gitu, kata dia, aku aja di sini tempat hiburan. Ya mereka harus tahu dong, karena mereka kerja berisiko harus per 3 bulan mereka harus tes. Kalau misalkan yang nggak aktif ya 6 bulan juga nggak apa-apa sih. Tapi kebanyakan sih yang 3 bulan sih yang nggak yang aktif untuk tesnya. Ya kalau menariknya ya itu saya dapat jodoh sampai sekarang. Nah, ini pertanyaan terakhir ya buat Mbak Novi dan juga dokter. Jadi, bagaimana pengembangan inovasi untuk menekan meningkatnya kasus HIV/AIDS dan juga pengobatan HIV pada ODIF dalam mencapai yaitu 3-0? Oke. Jadi kalau untuk program yang paling terbaru di Puskesmas Pulau Gadung kita ada namanya PrEP. PrEP. PrEP itu pre-exposure prophylaxis. Jadi fungsinya isinya sama obat HIV, tapi dikonsumsi oleh orang yang belum berstatus HIV. Ibaratnya kayak KB supaya dia tidak terinfeksi HIV. Itu yang paling terbaru ada di layanan kami. Ini baru bulan kedua berjalan di Pulau Gadung. Saat ini sudah ada 9 pasien yang mengakses PrEP. Sasarannya itu yang pertama adalah misal suami istri, salah satunya ODIF, pasangannya belum sebagai ODIF, itu yang kita kejar untuk mendapatkan PrEP. Itu. Lalu yang kedua memang untuk kelompok yang beresiko tinggi, misal seperti teman-temannya Mbak Novi ya, pekerja seks dan lain-lain seperti itu. Itu yang terbaru. Terus mungkin inovasi yang lain, kebetulan poli anggrek atau poli HIV kami itu jadi satu dengan poli jiwa. Jadi setiap tahun tuh kami rutin untuk melakukan screening kesehatan mental. Kenapa? Karena ODIF itu ternyata beresiko tinggi untuk dia mengalami masalah kesehatan mental. Mulai dari stres, depresi, kecemasan dan lain-lain gitu. Ini ada hubungannya juga dengan ILP kan. Kalau di Puskesmas sekarang kita mulai menerapkan ILP. Salah satu screening yang wajib untuk dilakukan adalah screening kesehatan mental itu. Kalau Mbak Novi, gimana? Kalau untuk saya inovasinya tadinya harapan saya itu diadakan PrEP di Pulau Gadung juga, karena kan yang saya tahu saya cuma 2 ya, cuma 2 layanan yang ada Cipayung dan Cakung. Saya tadi harapannya Pulau Gadung ada PrEP, ternyata saya dengar dari Dokter Eka sudah ada PrEP, ya itulah berarti harapan saya untuk inovasinya kita tetap bekerja sama aja dok, gitu aja sih. Ya, makasih. Ya, jadi program pengendalian HIV tidak cukup hanya dilaksanakan oleh jajaran kesehatan, namun melibatkan sektor lain seperti masyarakat dan komunitas, terutama populasi kunci, melalui pelibatan dan peran layanan kesehatan dalam meningkatkan kualitas penguatan bagi ODIF, serta menurunkan stigma dan diskriminasi di masyarakat. Terima kasih. Talkshow kali ini hasil kerjasama KPA DKI Jakarta dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dan Berita Jakarta. Terima kasih kepada Bu Dokter dan juga Mbak Novi. Mudah-mudahan kita bermanfaat buat kita semua dan warga Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.